Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini kembali kita mau belajar merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala waktu kemarin. Pesan yang kita terima di minggu ini adalah memahami kuasa Tuhan bekerja. Ya, memahami kuasa Tuhan bekerja. Bapak Ibu mungkin kalau tanpa disadari, seringkali mungkin banyak kali ya mungkin terjadi pada setiap orang percaya, salah memahami kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Kemarin juga waktu di dalam doa pengurapan Saudara Marpun sudah sampaikan sedikit. Kadang-kadang kita sulit menyelami isi hati Tuhan, jalannya Tuhan. Ada lagunya kan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Lewat pujian itu kadang-kadang kita bisa belajar untuk memahami, oh Tuhan itu sebetulnya luar biasa. Kalau Tuhan mudah untuk diselami, dia bukan Tuhan. Makanya Tuhan terus mengajar, bukan berarti kita menjadi orang, ya udahlah nggak usah menyelami isi hati Tuhan, enggak. Tapi Tuhan mau mengajar kita, mau menuntun kita. Ya. Kalau terlalu mudah untuk kita selami, kita pahami, oh berarti dia bukan Tuhan, kita bisa menyerupai Tuhan. Ya. Nah, disinilah kita belajar kenapa Tuhan sampai ingatkan untuk kita memahami kuasa Tuhan bekerja. Karena kuasa Tuhan itu enggak pernah terbatas. Kuasa Tuhan itu enggak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa Tuhan tetap sama. Tapi hari-hari ini banyak orang mungkin meragukan kuasa Tuhan. Makanya Tuhan berikan pesan ini ya buat setiap kita di tempat ini. Supaya kita jangan termasuk kelompok orang-orang yang meragukan kuasa Tuhan. Kadang apa yang Tuhan nyatakan ketika kita merasa bahwa wah ini pertolongan Tuhan. Ya. Tapi namun kemudian waktu kita terima, kita jalani, kok rasanya enggak sesuai dengan keinginan kita ya. Kok rasanya enggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Nah akhirnya ya seperti yang kemarin Bapak Gembala sampaikan, akhirnya timbullah kesalahpahaman tentang pribadi Tuhan, menyalahkan Tuhan, bersungut-sungut, ya, menjauhkan diri dari Tuhan, nggak mau beribadah lagi dan banyak hal lagi, ya, yang membuat orang itu jadi malas untuk mengiring Tuhan. Nah, kita nggak mau sebagai orang percaya ketika Tuhan terus berbicara, ketika Tuhan menyampaikan perkataannya, justru kita lagi ada di wilayah tersebut, ya. Tapi mari kita merenungkan bersama-sama. Ya. Nah kemarin Bapak Gembala sudah bukakan kembali. Yang betul kadang-kadang ketika kita membaca firman Tuhan, kita seringkali cuma melihat, wah mujizatnya luar biasa ya. Tapi kita enggak pernah membayangkan langkah demi langkah apa yang Tuhan perbuat. Nah kemarin waktu Bapak Gembala sudah jelaskan, oh kita semakin dibukakan, oh iya ya ternyata begini cara kerja Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja tuh, oh step by step Tuhan nyatakan seperti itu. Nah, hal ini juga yang mungkin dalam kehidupan kita, ya sekarang yang kita jalani, kadang-kadang kita nggak menyadarinya. Kita cuma mengharapkan mujizatnya aja, ya. Tapi prosesnya seringkali kita nggak mau, seringkali kita gagal di situ, ya. Nah, saya mau bacakan kembali apa yang menjadi pesan Tuhan, ya buat kita semua. Melalui pesannya ini Tuhan sedang mengajarkan kepada kita cara memahami Tuhan bekerja ketika terjadi sebuah situasi. Memang Tuhan punya 1001 cara ya dalam melakukan tujuannya atas kita. Namun minimal melalui peristiwa Musa dan rombongan bangsa Israel dalam menyeberangi Laut Teberau, kita jadi paham cara kerja Tuhan yang seringkali tidak dipahami, namun punya tujuan yang luar biasa. Sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara orang percaya dengan Tuhan. Ya kemarin sudah sampaikan, kecewa sama Tuhan, ya marah sama Tuhan, ya bahkan ada yang orang bilang udah nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi, ya ada yang sampai seperti itu, ya. Nah ada 2 poin yang kemarin disampaikan oleh Bapak Gembala berkaitan dengan pesan Tuhan ini, ya ada 2 prinsip, ya kita perlu merenungkannya kembali. Yang pertama, mujizat ada kalanya berupa suatu rangkaian proses. Yang kedua, mujizat membutuhkan kita untuk tetap berada di tengah seluruh rangkaian proses. Nah,
Saya mau singkat saja langsung masuk kepada poin apa yang saya renungkan, apa yang bisa saya bagikan ya buat Bapak Ibu untuk memperlengkapi prinsip apa nih yang perlu untuk kita juga pahami. Supaya kita benar-benar bisa memahami kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Satu poin yang mau saya bagikan, mujizat membutuhkan ketetapan hati kita untuk mau bersepakat mengikuti caranya Tuhan dengan sepenuh hati. Saya ulang, mujizat membutuhkan ketetapan hati kita untuk mau bersepakat mengikuti caranya Tuhan dengan sepenuh hati. Nah kan Bapak Ibu, kalau kita baca apa yang menjadi dasar firman Tuhan, kan kemarin kita sudah baca di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Ayat yang ke-21 sampai yang ke-25. Ya. Nah, namun saya mau ambil poin dari poin ini, apa yang menjadi dasarnya, itu di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-21. Jadi kisah tentang perjalanan bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, pastinya Bapak Ibu sudah hafal. Ya, dan Bapak Ibu bisa baca kembali apa yang menjadi ayat dasarnya. Oh ini loh, ya, yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala. Ya, jadi saya nggak mengulangnya kembali. Ya, nah ayat yang ke-16-nya kan di sini dikatakan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Lalu lompat ke ayat yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Jadi Bapak Ibu bisa tangkap ya dari dua ayat yang saya baca ini. Kalau pada saat Musa terima apa yang Tuhan sampaikan, Musa berpikir, nggak mungkin Tuhan suruh ngangkat tongkat, arahkan ke laut, terus bisa belah airnya. Nggak mungkin. Aku nggak bisa. Mungkin aku bisa ngangkat, tapi rasanya pikiranku jauh. Nggak mungkin lah bisa terbelah. Kalau mungkin Musa pada waktu itu nggak mau bersepakat, nggak akan terjadi yang namanya mujizat. Bahkan ketika Tuhan yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala, di saat Musa diperintahkan untuk mengangkat tongkat, tapi di satu sisi Tuhan juga menggerakkan pasukan tentara Firaun, ya pasukan Firaun, orang-orang Mesir, mengeraskan hati mereka untuk mengejar, ya menyusul orang-orang Israel. Kita kan bisa melihat, ya bagaimana ini ada sesuatu yang memang kadang-kadang kita nggak bisa sepakat. Gimana Tuhan, ini kan begini, yang satu begini. Aduh rasanya sulit deh untuk ngambil satu kesepakatan. Tapi kita belajar sama-sama ya lewat pesan Tuhan ini. Kalau kita nggak bisa sepakat, nggak akan terjadi yang namanya mujizat. Dan untuk mengambil sebuah kesepakatan, perlu yang namanya ketetapan hati. Jangan waktu kita udah ngambil satu kesepakatan, mau menjalaninya, waktu kita jalani yang namanya proses itu, di tengah jalan kita keluar. Kita mau jalannya tuh enggak jalannya Tuhan, enggak mau mengikuti caranya Tuhan. Tapi maunya cara kita. Ya. Kita sudah sering dengar ayat ini. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kita sudah sering dengar ya ayat ini. Sering dipakai sebagai satu patokan gimana orang bisa sepakat berjalan bersama-sama kalau belum memiliki sebuah perjanjian. Menarik ya, karena kan kita sudah sering kali belajar tentang kata sepakat ini. Ya, sepakat ini kan ya seperti kita membuat sebuah perjanjian. Ya. Sepakat ini juga kalau Bapak Ibu melihat dari terjemahan kamus bahasa Alkitab lainnya, seperti firman Allah yang hidup, atau bahasa Indonesia masa kini, atau versi mudah dibaca, atau terjemahan lama, itu menarik ya. Ada yang dikatakan begini, yang namanya sepakat berjanji ini sama dengan sehati, ya sama artinya dengan sehati. Atau juga
Sama artinya dengan berunding lebih dulu. Atau juga ya kata berjanji ini ya sepakat. Atau tiada seorang serta dengan seorang. Jadi ketika Tuhan perintahkan, kita seolah bertanya dulu sama Tuhan. Tuhan, ini yang engkau suruh benar nih Tuhan. Seolah kita lagi berunding. Ya, iya. Ya. Kalau kita mungkin memiliki sebuah hubungan keintiman, kita kan bisa bercakap-cakap sama Tuhan. Waktu Tuhan kasih perintah. Karena itulah sebuah keakraban. Ya. Sama seperti kalau pasangan yang mau diberkati, mereka mengikatkan diri. Ada kata lain yang terjemahan lain kata sepakat itu mengikatkan diri. Ya, ini kan menarik. Ketika kita tahu dengan siapa kita mengikatkan diri, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Minggu lalu pesan Tuhan lagi mencari orang, ya mencari kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada nggak orang yang Tuhan cari itu yang mau mengambil sebuah keputusan, ya Tuhan, saya sepakat untuk mau ikut berjalan bersama Tuhan. Artinya ya Tuhan, saya mau mengikatkan diri dengan Engkau. Di sini pun sama. Waktu Musa terima perintah itu, Tuhan lagi mau berkata, kamu mau nggak sepakat sama aku dan ikuti caraku. Disitulah ya sebuah pertanyaan seolah-olah kayak dilemparkan. Mungkin dalam bahasa sehari-hari kita lah saat ini. Ya. Jadi sungguh menarik, ya, sungguh luar biasa. Kalau kita melihat visi Tuhan, ya, di tahun ini, bagaimana kita mau masuk wilayah. Nah, itu kan diambil dari salah satu kitab yang namanya Yosua. Ya, kita ingat waktu drama waktu di Natal kemarin tentang bagaimana imam-imam mengangkat tabut. Ya. Kemudian waktu mencelupkan kaki, apa yang terjadi? Waktu sungai Yordan, waktu airnya begitu sangat-sangat deras mengalir, tiba-tiba bisa dihentikan. Ya. Kalau kita mungkin baca lagi, oh ternyata ada langkah-langkah Tuhan sama seperti waktu Tuhan melakukan hal yang spektakuler waktu membelah Laut Teberau. Atau kalau kita mau mundur lebih lagi ke belakang, bagaimana waktu Tuhan melakukan 10 tulah. Kalau kita baca di situ bagaimana Tuhan terus mengeraskan hati Firaun, ya, untuk tidak melepaskan bangsa Israel keluar untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, kita semakin mengerti, oh iya, kemarin kita belajar, oh ternyata ada tujuan Tuhan untuk mendesak kita, untuk menggiring kita, ya, supaya kita tuh diajar mau nggak bersepakat. Ini kan hampir 2 juta orang Bapak Ibu. 2 juta orang kalau dikatakan mau sepakat nggak ikut cara Tuhan. Dengan sepenuh hati loh ya. Bukan ikut-ikutan. Kan nggak semua ternyata kan. Bapak Gembala beberapa waktu lalu pernah sampaikan. Waktu orang-orang yang keluar dari Mesir, nggak semuanya yang bersepakat. Mungkin hanya sebagian kelompok yang benar-benar bersepakat, sebagian lagi ya udahlah ikut-ikutan aja. Tapi di sini kita belajar kalau kita mengalami yang namanya mujizat, kalau itu sepakat sama caranya Tuhan, mengikuti caranya Tuhan, wah itu kuasanya itu begitu luar biasa. Kita bisa lihat perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Ya. Jadi memang gak mudah. Kadang-kadang kita begitu mudah untuk, ya Tuhan aku mau bersepakat lah. Ya. Bapak Ibu tentu ingat satu peristiwa di dalam perjanjian baru. Ketika ada satu orang yang lumpuh. Waktu itu Yesus ada di sebuah kota sedang mengajar. Melakukan mujizat, kesembuhan terjadi. Nah, ada satu kelompok mungkin orang anak-anak muda. Ya, di situ memang gak disebutkan namanya. Cuma saya mengambil, ya mencontohkan lah misalnya namanya. Kalau ini kan di dalam kitab Injil. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anggaplah 4 orang ini, 4 anak muda ini, namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anggaplah seperti itu, walaupun kita nggak tahu kan namanya. Datang kepada orang yang lumpuh ini. Misalnya si A, Pak, di sana ada Yesus. Mau nggak Bapak kami bawa ke sana?
untuk ngalami mujizat kesembuhan. Ini kalau orang yang lumpuh ini nggak punya kesepakatan dengan 4 orang ini, ya, dimulai dari satu kesepakatan dulu ya, dengan 4 orang ini. Enggak lah, udahlah begini aja, aku udah ditakdirkan untuk lumpuh, udahlah terima aja nasib. Enggak, tapi karena dia punya satu keinginan, ya aku juga pengen bisa berjalan. Ya udah sepakat. Nah setelah sepakat kan ini 4 orang ini kan membawa ya orang yang terbaring tidur di atas tempat tidurnya, dibawa udah sampai ke sana nggak bisa masuk. Ini kalau 4 orang ini juga kemudian nggak bersepakat di antara 4 orang ini, gimana cara untuk membawa orang lumpuh ini ketemu sama pribadi Yesus? Udah selesai. Wah, Pak maaf, penuh, pintunya udah berdesakan nggak bisa masuk. Apakah selesai sampai di situ? Enggak. Tapi mereka kalau punya kesepakatan untuk bagaimana menerima proses mujizat itu kan perjalanannya nggak mudah. Cukup sulit dibawa orang yang lumpuh, harus hati-hati, selangkah demi selangkah, jangan sampai jatuh. Ini kalau orang nggak punya kesepakatan, mungkin orang yang sakit akan berteriak, tolong hati-hati ya, jangan sampai aku jatuh, aku nggak mau mati. Tapi ini enggak. Di dalam kesepakatan itu artinya punya rasa saling percaya satu dengan yang lain, bergantung satu dengan yang lain. Nah, sama kalau kita juga punya kesepakatan dengan pribadi dengan siapa kita berjalan, dengan Tuhan. Maka ada hal-hal yang harus langkah-langkah yang nanti kita bisa gali lebih dalam lagi. Ya. Tapi kalau kita pada saat kita menjalaninya kemudian kita menyerah, kadang-kadang kita berpikir, capek ikut Tuhan tuh, susah ikut Tuhan mah. Nggak bisa dapat sesuatu yang kayaknya diinginkan dan lain sebagainya, alasan-alasannya banyak. Oh sangat disayangkan. Ya. Kita pernah melihat satu nabi yang luar biasa, Nabi Elia. Dalam satu kondisi mengalami satu kelelahan, mungkin secara roh. Dia berpikir, Tuhan lebih baik aku mati aja. Aku mati aja. Ya. Tapi kan Tuhan, karena belum selesai, tugasmu belum selesai, engkau masih punya tugas. Ya. Nah di sini kita harus bisa memahami kenapa Tuhan sampai ingatkan untuk kita semua memahami kuasa Tuhan bekerja. Ya. Jadi untuk mengalami mujizat jelas membutuhkan ketetapan hati. Ya. Jadi punya satu keputusan yang kita tanamkan di dalam hati kita. Untuk mau sepakat mengikuti caranya Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Nah, lalu langkah-langkahnya gimana? Supaya ketetapan hati yang seperti apa sih yang dibutuhkan sebagai orang percaya supaya kita bisa benar-benar mengikuti cara Tuhan. Ya. Yang pertama, tetap mensyukuri atas setiap proses yang harus dilalui. Ya, sekalipun mungkin rasanya enggak enak, enggak nyaman, enggak sesuai dengan isi hati kita, keinginan kita, enggak sesuai dengan harapan kita. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Di situ kan dikatakan mengucap syukurlah dalam sesuatu, enggak kan? Dalam segala hal. Mudah enggak melakukannya? Kita mengucapkannya mudah, tapi waktu melakukannya, prakteknya enggak mudah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kedengarannya sangat mudah untuk melakukan. Kadang-kadang orang, udah mengucap syukur aja, ya. Udah bersyukurlah, ya. Kadang-kadang kita mudah, atau mungkin waktu kita punya bersyukurlah dan sebagainya. Iya, kadang-kadang kita mudah atau pada waktu mempraktekannya enggak mudah. Seringkali kita lupa, ya, lupa dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Atau mungkin tahap-tahap yang Tuhan sedang kerjakan. Kadang-kadang enggak mudah untuk bisa mengucap syukur. Saya ingat waktu istri saya sakit tentang pencernaan.
Sebenarnya bukan pencernaannya, tapi saluran pencernaan, esofagus. Ya, waktu itu terkena bakteri yang namanya Helicobacter, ya, Helicobacter pylori. Nah, waktu diperiksa, ternyata dokter sudah mengatakan ini sudah stadium 4. Ya, boleh dikatakan kanker. Terus gimana caranya, Dok? Ya harus dioperasi segera, ambil tindakan. Kalau enggak, ya siap, you harus siap. Dokter hanya dengan semudah itukah ya mengatakannya. Enggak ada tindakan lain, Dok. Cuma diam aja. Ya enggak mau, harus operasi. Orang kalau kita enggak punya iman, kalau kita berpikir kita sebagai anak Tuhan, kita punya Tuhan yang besar. Kita kemudian melupakan pribadi Tuhan. Kira-kira kita bisa gak mengucap syukur? Waktu kita terima berita itu, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau mengizinkan aku dan istriku mengalami hal ini. Apa yang Engkau mau lakukan? Apakah pada saat itu kita bisa mengucap syukur? Saya yakin enggak. Tapi kita mungkin ada yang bingung, ada yang panik, ada yang kayaknya aduh harus gimana ya. Tapi saya bersyukur karena ada satu wadah yang namanya doa pagi. Ya seperti ini. Yang membuat iman saya itu pada saat itu bertumbuh. Dan saya langsung ingat pribadi Tuhan. Kalau kita melihat kuasa Tuhan bekerja yang luar, memahami kuasa Tuhan bekerja, Bapak Ibu bisa mungkin merenungkan bagaimana organ-organ di dalam tubuh kita ini bekerja dengan luar biasa. Siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Mungkin kalau dokter menganalisa, wah betapa dahsyatnya pribadi Tuhan menciptakan yang namanya manusia. Aliran darah, perputaran, edaran darah di dalam tubuh. Itu kecepatannya itu kan Dokter Elizabeth pernah menyampaikannya. Itu nggak pernah bisa terpikirkan oleh manusia. Ya. Dan setiap organ-organ tubuh diciptakan Tuhan demikian dahsyatnya. Kalau kita mungkin merenungkan kembali Mazmur pasal yang ke-139, ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Itu kan bagaimana cara Tuhan bekerja, kuasanya bekerja. Membentuk buah pinggang, menenun, ditenun satu-satu. Sampai kalau kita mungkin melihat, wih luar biasa ya. Mungkin kalau kita memperhatikan gimana organ-organ tubuh ini dari atas sampai bawah bekerja dengan luar biasa. Itu adalah karena kuasa Tuhan yang dinyatakan lewat ciptaannya. Nah, waktu istri saya mengalami itu, dokter cuma ngomong, gimana caranya Dok kalau dioperasi? Ya tinggal potong. Dalam hati, semudah itukah karya Tuhan yang luar biasa itu? Langsung diputuskan, dipotong, terus disambung. Kebayang gak kira-kira Bapak Ibu? Mungkin ada yang gak kebayang. Ya seperti ban sepeda katanya. Ban sepeda kan kalau dalam kondisi ada angin kan dia bolanya kan seperti itu kan. Ada lingkarannya. Nah dipotong, disambung, dia bilang gitu. Nanti lambungnya naik. Itu dalam hati saya, begitu mudahnya ya dokter itu mengucapkan hal seperti itu. Di saat itulah saya percaya, Tuhan, aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku ambil otoritas. Saya pernah sering kali menyaksikan ini. Aku ambil otoritas bahwa anakmu enggak satupun alat operasi yang bisa menyentuh. Ya. Di situ apa yang dilakukan oleh dokter yang ada, yang kami datangi? No. Cuma kasih infus hanya untuk supaya nggak lemes aja. Udah nggak bisa minum, nggak bisa makan, tapi dikasih obatnya tuh obat yang harus ditelan.
Ya gimana bisa nelen? Nggak bisa. Begitu masuk ya keluar lagi. Apa yang dia lakukan? Cuma diam nunggu keputusan kita. Mau dioperasi apa enggak. Dalam hati saya, kok begini ya? Langsung pada waktu itu diambil tindakan, akhirnya dibawa ke Singapura. Di Singapura, kalau dokter di sini kan selalu kayak memberikan sebuah ketakutan, kekhawatiran. Tapi di sana tenang, gak usah takut, ini mah mudah. Di situ langsung tenang. Cuma diinfus, dikuras, dibuang semua, selesai. Tapi kalau memperhatikan dari pesan Tuhan ini, dari apa yang Bapak Gembala ceritakan kemarin tentang bagaimana proses bangsa Israel mengalami mujizat yang spektakuler. Saya kembali mengingat perjalanan waktu istri saya itu harus sampai berdarah-darah. Ya, menahan rasa sakit melebihi orang yang mau melahirkan. Mungkin di sini ada ibu-ibu. Waktu punya anak gimana rasa sakit waktu mau melahirkan. Itu berkali-kali lipat dari rasa sakit waktu mau melahirkan. Waktu sakit itu datang sampai pegang tangan saya itu sampai waduh lebih dari waktu saat melahirkan. Untuk nahan rasa sakitnya. Tapi dokter di sini nggak ngambil tindakan apa-apa. Cuma nunggu mau dioperasi apa enggak. Cuma itu aja selesai. Tapi di sana nggak diapa-apain, cuma dikasih infusan. Ya, itu kan kalau mau buang air itu kan mungkin pada saat lagi merasakan sakitnya, karena nggak ada makanan yang masuk kan mungkin cuma cairan aja. Bapak Ibu bisa ya kalau orang yang lagi mungkin diare ya, yang buang-buang air terus. Kadang-kadang kan mungkin tiba-tiba muncul ada yang namanya ambeien yang tiba-tiba keluar. Ya, karena dulu pernah mengalami proses melahirkan secara normal, ambeiennya keluar, itu kan sampai keluar berdarah-darah. Saya bisa merasakan bagaimana proses yang harus dialami oleh istri saya itu kan gak mudah. 3 tahun berturut-turut Tuhan ajar pribadi saya, pribadi istri saya untuk mengalami yang namanya sakit. Bagaimana Tuhan lagi ngajar siapa yang kau andalkan. Kadang waktu kita berdoa, Tuhan aku mengandalkan engkau. Waktu kita ngalami kadang-kadang kita lupa. Nggak ngandelin Tuhan, mungkin ngandelin cara pikir kita, ngandelin kekuatan kita, ngandelin manusia. Tuhan ajar, sampai waktu saya terima ya pesan Tuhan kemarin, saya jadi ingat lagi waktu peristiwa yang lalu. Oh iya ya, tanpa disadari sebenarnya mungkin ada hal-hal yang mungkin waktu saya menjalaninya, setelah hal itu terjadi ya, udah ngalami mujizat Tuhan, udah ngalami hal-hal yang luar biasa. Kadang-kadang kan dalam kehidupan, nggak mengandalkan Tuhan. Lupa, ya nggak melibatkan Tuhan. Ya, inilah yang namanya ketetapan hati. Kalau ketetapan hati itu berarti benar-benar sepenuhnya kita mengikatkan diri itu mengandalkan Tuhan. Berserah sama Tuhan. Dan itu nggak mudah untuk dijalani dari hari lepas hari. Tapi kita bersyukur setiap hari di tempat ini terima perkataan Tuhan yang ngingetin lagi. Aduh iya Tuhan, ampuni ya kalau aku enggak mengandalkan Tuhan. Ampuni ya kalau mungkin aku menggunakan kekuatanku sendiri. Mungkin yang kita naikkan cuma doa permohonan. Biarlah Tuhan alami mujizat, kesembuhan. Kadang kita lupa prosesnya. Waktu kemarin diingatkan tentang perjalanan prosesnya ini loh. Oh iya ya, betapa Tuhan itu baik. Ya. Makanya kita belajar ya dari mungkin apa yang kita alami selama ini. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak mensyukuri. Ya. Rasanya waktu, aduh gak enak Tuhan. Bisa gak kita bersyukur? Dan tetap berkata Tuhan, Engkau selalu baik. Engkau terlalu baik. Ya. Kita belajar hal tersebut supaya kita bisa ngalami yang namanya mujizat, punya ketetapan hati. Ya. Nah, yang kedua, tetap percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari apapun juga. Untuk kita percaya, ya mudah mengatakannya.
Tapi seringkali hal-hal yang besar yang ada di hadapan kita sering membuat kita itu memalingkan dari yang tadinya kita percaya sama Tuhan. Karena melihat sesuatu yang lebih besar ternyata terjadi, kadang-kadang kita mulai memalingkan. Mulai ragu bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari apapun. Nah, mungkin lewat pesan yang kita terima minggu ini, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami, termasuk saya juga diingatkan. Atau mungkin dari banyak orang percaya yang hari-hari ini mulai meragukan kuasa Tuhan. Kan kalau orang seringkali udah percaya aja sama Tuhan, teruslah berdoa, bagus sih memberikan motivasi ya buat orang yang ngalami. Tapi di sini kita lagi diajar sama Tuhan, ya. Kita lagi diajar bagaimana proses yang harus kita alami itu harus kita jalani, harus kita lalui. Ya, sama seperti pada waktu bangsa Israel ini. Di hadapan mereka kanan, kiri, belakang udah gak ada jalan. Di belakang itu pasukannya Firaun lagi ada di belakang, udah semakin dekat. Jalan cuma satu-satunya. Keputusan apa yang harus diambil? Kan bingung. Cuma satu-satunya, gak ada cara lain. Ya harus melewati. Gimana caranya? Ya sepertinya mungkin udah mentok, udah gak ada jalan lain. Ya. Apakah kita masih bisa berkata percaya? Pada waktu itu kan bangsa Israel, mereka mulai ragu. Mereka kan berseru-seru. Ya kalau dibaca kembali di Keluaran pasal yang ke-14. Ayat yang ke-15-nya. Mereka kan waktu berseru-seru ini udah ada dalam titik yang namanya keputusasaan. Sampai Tuhan berkata, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Tuhan sampai nanya, kenapa sih engkau sampai berseru-seru kayak seperti itu? Ya. Di manakah mungkin kalau lagi Tuhan lagi bicara tuh, mungkin di manakah mungkin rasa percaya engkau terhadap aku waktu aku bawa engkau keluar dari Mesir. Waktu aku menyatakan 10 tulah di hadapan bangsa ini. Mungkin seperti itulah barangkali pertanyaan lagi yang sedang diajukan. Kadang-kadang kita lupa 10 tulah itu begitu dahsyat. Ya, sampai tulah yang ke-10 itu bagaimana anak sulung dari orang Mesir semua mati. Dan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel sampai akhirnya diizinkan keluar. Mereka lupa. Padahal mungkin belum begitu lama terjadi. Ya. Nah, mungkin hal ini juga di masa sekarang ini banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sangat-sangat mudah melupakan apa yang Tuhan sudah perbuat. Kalau kita menghadapi situasi seperti yang kita bayangkan seperti bangsa Israel pada waktu itu, ya, bisa enggak di dalam situasi itu kita tetap berkata, Tuhan aku tetap percaya, kuasa-Mu jauh lebih dahsyat, kuasa-Mu jauh lebih besar dari apapun. Ya. Semoga kita menjadi orang yang selalu berkata, ya Tuhan aku tetap percaya kuasa-Mu tetap dahsyat. Waktu kita berkata seperti itu, di dalam kehidupan pun memang enggak mudah. Saya katakan tadi 3 tahun berturut-turut kami ngalami. Ya istri, dan kebetulan istri saya yang harus ngalami yang namanya sakit. Di tahun yang ketiga itu sampai kehilangan suara. Ya, pita suaranya itu tertutup, ada satu benjolan. Yang mana dokter katakan yang saya sudah sering saksikan ya di atas mimbar ini. Kalau nggak bernafas sekian lama, lewat. Ya. Nah, itu kan waktu saya berkata, datang sama Tuhan, bawa hasil pemeriksaan, satu perkataan yang Tuhan sampaikan. Seberapa engkau percaya? Di situ saya semakin mengerti. Lewat peristiwa-peristiwa yang dialami, baik ketika saya melihat istri saya sakit, atau apa yang saya alami sendiri. Bagaimana rasanya harus mengalami proses sakit yang gak enak ini. Di mana kami kehilangan usaha pada waktu tahun ketiga itu. Usaha yang dijalankan bekerja sama dengan rekan dari istri saya ini. Dengan sedikit dicurangi karena gak bisa ngomong, suaranya hilang. Jadi orang ini ibaratnya langsung ambil jalur langsung. Ya.
cari tahu, ambil jalur langsung untuk ketemu dengan orang yang selama ini ya memberikan orderan buat kami yang sudah bertahun-tahun lamanya. Ngaku-ngaku atas nama istri saya dia diutus, padahal istri saya nggak pernah melakukan hal tersebut. Dia ambil, kehilangan pendapatan. Waktu kita berkata, Tuhan aku percaya cara Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, aku berserah. Nah, itu waktu saya renungkan, iya ya ternyata prosesnya itu nggak sampai harus kehilangan usaha. Gimana waktu harus beli mungkin vitamin. Karena pada waktu itu kita sama sekali nggak menggunakan obat kimia. Tapi benar-benar makanan kesehatan. Ya vitamin-vitamin seperti itu. Karena dokter yang datang pun dia sepakat. Jangan pakai obat-obat resep-resep dokter yang mungkin mengandung kimia. Kalau you percaya. Nah karena kita percaya ya. Dari doa, dari apa yang dinyatakan Tuhan waktu istri saya berdoa dan lain sebagainya, dipertemukan dengan dokter ini, ya udah kita ikutin. Prosesnya tentu kita berharap cepat sembuh dong. Hampir 3 bulan, 4 bulan. Kehilangan pita suara, apakah mudah dijalani? Gak bisa ngomong. Kalau ngomong harus sampai dengar. Apa mudah? Untuk kita selalu berkata, Tuhan aku percaya kuasa-Mu lebih dahsyat. Kadang-kadang kita juga bisa lupa. Ya. Tapi di sini ya mari sama-sama kita belajar. Saya juga belajar. Ya. Iya ya Tuhan kadang-kadang ampuni saya kalau mungkin ada hari-hari di mana saya mungkin gak percaya kuasa Tuhan itu lebih dahsyat dari apapun. Ya. Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Sedangkan kita ingat firman Tuhan. Udah tahu firman Tuhan. Jangan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Udah tahu firmannya itu. Tapi seringkali yang dilakukan ya itu lagi. Ngandelin kekuatan sendiri. Ngandelin mungkin pertolongan orang. Atau mungkin udah males ibadah sama Tuhan. Gak mau ke gereja lagi. Nah, mari kita renungkan sama-sama lewat pesan Tuhan ini. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau sepakat, ikuti cara Tuhan, yang pertama, ya yang bisa untuk kita lakukan, belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, tetap percaya bahwa kuasa Tuhan itu tetap dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.